Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan terjadi dengan dua cara, yaitu alami dan buatan. Semuanya sudah membaca buku materi. Coba, apa ya perbedaannya? Yuk kita pelajari bersama-sama agar lebih mantap dan paham. Yang pertama yaitu vegetatif alami. Artinya adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan dan terjadi secara alamiah. Berarti tanpa penyerbukan ya anak-anak. Nah, vegetatif alami dapat terjadi dengan 8 cara yang tergantung dari jenis tumbuhannya. Apa saja ya? Kita ingat-ingat ya. Yang pertama ada umbi batang, umbi akar, umbi lapis. Ini semuanya termasuk dalam umbi. Dan selanjutnya rizoma. Ada geragi, tunas, tunas adventif, dan spora. Ini adalah 8 cara perkembangbiakan vegetatif alami. Lebih jelasnya Ibu akan jelaskan. Yang pertama umbi. Umbi adalah cadangan makanan. Nah, biasanya digunakan untuk menumbuhkan tumbuhan baru dan disimpan dalam berbagai bagian tumbuhan. Ada yang di batang, maka dia disebut dengan umbi batang. Contoh tumbuhannya adalah ubi jalar dan kentang. Nah, ini bagian batangnya yang menggembung dan biasa kita makan ya. Yang kedua adalah bagian pelepah atau lapisan daunnya. Disebut umbi lapis. Contohnya yaitu bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Dan yang ketiga adalah akar. Disebut dengan umbi akar. Jadi bagian akarnya yang menggembung dan biasa kita makan. Contohnya adalah singkong dan wortel. Mudah bukan? Untuk mengingatnya, kira-kira kita ingat saja. Biasanya kita makan bagian yang menggembung apanya ya? Kalau bagian akarnya berarti dia termasuk umbi akar. Pintar. Kalau bagian lapisan-lapisannya berarti itu termasuk umbi lapis. Very good. Kalau bagian batangnya berarti termasuk di umbi batang. Pintar. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya rizoma disebut juga akar tinggal atau rimpang, yaitu batang dan akar yang merambat di bawah permukaan tanah. Contohnya adalah jahe-jahean. Teman-temannya jahe ya, ada kunir, temulawak, dan ada juga alang-alang. Selanjutnya yang kelima yaitu geragi atau disebut juga dengan stolon, yaitu batang dan akar yang merambat di permukaan tanah. Contohnya adalah pegagan antanan, stroberi, dan juga rumput teki. Nah, sudah jelas ya anak-anak? Kalau rizoma itu di bawah tanah, kalau geragi merambatnya itu di atas tanah. Mudah bukan mengingatnya? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah tunas atau yang disebut dengan anak. Tunas yang biasanya kita kenal itu adalah tunas batang, yaitu dia muncul dari ruas batang. Contoh tumbuhan yang bertumbuh dengan tunas adalah bambu, tebu, dan pisang. Nah, kelihatan ya di gambarnya ada anak di situ. Disebut dengan tunas.
Selain itu juga ada tunas adventif. Apa ya bedanya? Nah, kalau tunas adventif itu tunas yang muncul dari ujung daun atau ujung akar. Contoh tumbuhannya adalah sukun, cemara, dan cocor bebek. Pernah melihat semuanya ya kira-kira? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Yang terakhir yaitu adalah spora. Nah, spora ini adalah terkandung dalam sporangium. Berupa titik-titik biasanya ada di bawah permukaan daun. Nah, contoh tumbuhannya adalah paku-pakuan, ada pakis haji, dan juga lumut. Nah, ingat-ingat ya, ini adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Selesai sudah vegetatif alami. Kita lanjutkan dengan vegetatif buatan. Nah, kalau vegetatif buatan berarti dilakukan dengan bantuan manusia. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan kualitas unggul yang bagus ya. Ada yang pertama yaitu mencangkok. Caranya yaitu dengan cara membuang kulit dan kambium bercabang tumbuhan, lalu dilapisi dengan tanah. Saat sudah muncul akar, akan dipotong bagiannya, kemudian ditanam di tanah. Tidak lupa dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa dan diberi lubang agar air hujan bisa masuk. Begitu ya anak-anak, sering ya melihatnya? Nah, itu dia cara mencangkok. Dapat dilakukan di tumbuhan yang berkambium atau berkayu. Contohnya apa ya, Bu? Contohnya adalah pohon mangga, pohon rambutan, pohon duren, belimbing, dan banyak lagi. Sudah jelas tentang mencangkok? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, vegetatif buatan yaitu merunduk, yaitu memotong kulit dan membuang kambium cabang tumbuhan, kemudian menguburnya dalam tanah dengan cara merundukkannya. Tumbuhan yang bisa dilakukan dengan cara merunduk adalah apel, contohnya anak-anak. Mawar juga bisa. Nah, jadi sebagian dari batangnya kita rundukkan, lalu kita timbun dengan tanah. Ditunggu beberapa hari sampai muncul akar. Kalau sudah muncul akar, kita potong, lalu akan jadi tumbuhan baru. Itu adalah merunduk. Jelas ya anak-anak? Selanjutnya adalah menyetek. Nah, menyetek adalah memotong cabang atau batang, kemudian menancapkannya ke dalam tanah. Nah, setek ini kalau batang yang dipotong disebut dengan setek batang. Kalau yang dipotong bagian daunnya disebut dengan setek daun. Begitu, ya. Nah, jadi tinggal potong saja, lalu kita tancapkan dalam tanah dan akan muncul daun-daun yang bersemi, kemudian dia akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang bisa disetek antara lain singkong, lidah mertua, cocor bebek, tebu juga bisa. Nah, cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu okulasi. Menempelkan mata tunas tumbuhan ke batang tumbuhan dengan tujuan mendapatkan hasil yang unggul atau kualitas yang terbaik di antara dua tumbuhan yang ditempel. Ingat,
okulasi. Nah, batang yang akan ditempel kita sayat, kemudian cari mata tunas tumbuhan yang ingin ditempel, kita tempelkan. Nah, mata tunas itu ditempelkan, lalu diikat dengan tali rafia sampai tunasnya tumbuh dan menyatu. Kemudian kita bisa lepas deh talinya kalau sudah menyatu. Nah, insya Allah tumbuhannya akan berkualitas unggul sesuai dengan mata tunas yang ditempel. Selanjutnya ada kopulasi, yaitu menyambungkan cabang tumbuhan ke cabang tumbuhan yang lainnya. Kalau okulasi itu menempel, kalau kopulasi itu menyambung. Nah, tujuannya sama, yaitu untuk mendapatkan hasil yang unggul. Nah, begini caranya. Jadi ada batang bawah dan ada batang yang akan disambungkan, ditaruh di atasnya. Misalnya, ingin menyambung kedua pohon mangga yang memiliki akar kuat dan satunya lagi memiliki buah yang manis. Nah, ibu ingin memiliki pohon mangga yang berakar kuat dan berbuah manis dijadikan satu dengan cara menyambung. Nah, batang bawah bagian pohon mangga yang berakar kuat, ibu potong, lalu kita cari batang atas dari pohon mangga yang berbuah manis. Nah, kita sambungkan dengan cara menaruh di selip batangnya. Lalu diikat dengan rapat, tunggu beberapa saat atau beberapa hari. Lama-lama mereka akan menyatu dan tumbuh. Kemudian kita akan dapatkan hasil yang unggul, yaitu pohon yang berakar kuat dengan buah yang manis. Itu adalah contoh pada pohon mangga yang ibu contohkan ya. Selanjutnya, yaitu keuntungan vegetatif buatan banyak sekali. Antara lain, pertumbuhan menjadi semakin cepat, sifatnya pasti sama persis dengan induknya, dan memiliki sifat gabungan dari dua induk. Selain itu, juga dapat cepat memberikan hasil. Tetapi, vegetatif buatan juga ada kekurangannya, yaitu karena akarnya serabut, maka dia mudah roboh. Sayang sekali ya. Dan biasanya memberikan sedikit saja keturunan. Juga merusak tumbuhan induk karena harus dipotong dan lain-lain. Nah, itu dia penjelasan ibu tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, semuanya sudah jelas bukan? Jika ada yang belum jelas, jangan ragu untuk ditanyakan pada Bapak Ibu guru di sekolah ya. Sekian. Nah, itu dia video pembelajaran tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Bagaimana? Semuanya sudah paham? Jelas bukan? Nah, anak-anak, sekarang yuk kita praktekkan salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif. Coba kalian pengen praktek yang mana ya? Silakan, terserah kalian dan orang tua di rumah. Boleh mencangkok, boleh setek, boleh mengetem, dan lain-lain. Silakan pilih satu saja cara yang kalian anggap mudah. Lalu